Bismillahirrohmanirrohim. Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 5 SD Negeri 181 Sukamiskin. Pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar mengenai siklus air. Nah, anak-anak di rumah, siklus air itu dibagi menjadi 3. Ada siklus air panjang, siklus air sedang, dan siklus air pendek. Siklus air panjang adalah siklus air yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau beriklim subtropis. Sedangkan siklus air sedang merupakan siklus air yang biasanya terjadi di Indonesia. Dan siklus air pendek pada dasarnya tidak mengalami pergerakan angin yang berarti. Faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah sangat berperan penting untuk menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi air tanah adalah yang pertama, curah hujan. Semakin banyak hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama dalam tanah. Yang ketiga, lereng pegunungan. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat, keberadaan tumbuhan vegetasi. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama, sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Lalu, bagaimana jika semakin banyak pembangunan pemukiman, gedung, dan jalan raya di bumi ini? Jelas hal tersebut akan mengganggu peranan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Akan terjadi bencana seperti bencana banjir, bencana longsor, dan lain sebagainya. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air yang pernah kalian pelajari adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Pada musim kemarau, semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menguap ke atmosfer akan menjadi banyak. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus itu akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Contohnya, 1. Berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, pesawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak. Dan yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan. Nah, sampai situ dapat dipahami ya anak-anak di rumah. Sekarang,
Waktunya kalian berlatih mengerjakan halaman 36 dan literasi halaman 38. Dikerjakan ya soalnya. Sampai sini dapat dipahami ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semua.